Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang bisa hadir di acara webinar Kombel Kaneza minggu ini. Terima kasih kami sampaikan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan juga kesehatan tentunya untuk kita mengikuti webinar berbagi takwa ini dan juga diagnostik dan juga budaya positif. Semua silahkan. Terima kasih. Share dari saya Pak. Enggak Ibu, terima kasih Bu Vivi atas kesempatannya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah. Ya, terima kasih Bu Vivi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Angga Kusuma dari SMK Negeri 1 Jatibarang yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya mencoba untuk memaparkan diseminasi saya mengenai budaya positif yang mana pada awal bulan saya melaksanakan aksi nyata saya penerapan budaya positif di kelas, yang ini nanti menjadi sebuah pengalaman bagi saya yang mungkin nanti sebagai bentuk informasi yang barangkali Bapak Ibu juga mampu istilahnya memberikan atau menerapkannya di kelas gitu. Nanti informasi-informasi dampak dan sebagainya nanti kita akan lanjut pada materi berikutnya ya. Lanjut Bu Vivi. Nah ini merupakan tim dari pendidikan guru penggerak dari saya pribadi, ada fasilitatornya, kemudian ada dengan pengajar praktiknya, kemudian saya sendiri. Nah, kita masuk ya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Berbicara budaya positif tentunya merupakan sebuah hal-hal baik ya, hal-hal baik yang tentunya itu bisa diterapkan ya. Berharapnya bisa diterapkan baik itu di kelas ataupun secara umum diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tapi di sini kita sebagai guru penggerak ada beberapa unsur di mana budaya positif ini saling terikat dengan kondisi Bapak Ibu guru sekalian ya. Yang pertama adalah bagaimana kita harus merubah paradigma berpikir terlebih dahulu, kemudian kita ada unsur berikutnya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, berikutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu sekalian 7 unsur tadi merupakan unsur-unsur yang tentunya bisa membentuk atau menciptakan budaya positif yang nanti bisa terwujud atau tidak ya di kelas ataupun baik itu di lingkungan sekolah. Lanjut Bu. Yang pertama perubahan paradigma. Bapak Ibu sekalian,
paradigma yang ada, mungkin dulu kita hanya terpaku pada stimulus ya. Di sini ada permasalahan mengenai bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya, menurut Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kitanya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pada bagian sebelah kanan itu ada merupakan stimulus kemudian kontrol. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu masih mempunyai paradigma bahwasanya stimulus kontrol yang ada pada Bapak Ibu sekalian itu masih beranggapan bahwasanya sumber segala informasi atau bahkan pandangan yang ada ketika kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar itu sumbernya dari kita sebagai guru. Tapi sekarang dengan perubahan paradigma berpikir, kita kembalikan lagi bahwasanya contoh yang pertama stimulus respon, ketika realitas itu sama, kita rubah menjadi realitas kita berbeda. Artinya ketika kita menggambarkan atau memberikan cara-cara yang sama ketika pada saat pembelajaran di kelas, itu merupakan paradigma yang dulu mungkin kita pegang. Nah, sekarang kita coba menerapkan paradigma baru berupa realitas bahwasanya setiap murid itu memiliki pandangan yang berbeda. Seperti halnya misalnya konteks murid, ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka olahraga. Nah, konteks itu tidak bisa kita paksakan bahwasanya ketika kita mengajar matematika atau ketika kita mengajar olahraga, kemudian murid harus menyukai dari proses pembelajaran yang ada. Itu paradigma berpikir yang harus kita rubah. Selanjutnya Ibu Vivi. Nah, berjalan dari situ, maka setelah paradigma kita rubah, ada berikutnya merupakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Artinya dari perbedaan yang ada, kita juga tidak bisa memaksakan atau bahkan membuat murid tersebut mau nggak mau harus mengikuti apa yang kita terapkan nanti di proses pembelajaran itu. Di sini kita bisa lihat disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Artinya siswa pun secara tidak langsung mungkin sebagian ada yang sudah disiplin ataupun tidak. Karena mungkin ada beberapa alasan yang mungkin nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, di sini ada Ki Hajar Dewantara ataupun Diana Gosen, merupakan seorang pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Artinya bukan hanya siswa di sini yang ketika dalam sebuah proses pembelajaran harus mengontrol dirinya untuk mengikuti kemauan guru seperti tadi paradigma yang dulu. Tapi dengan paradigma yang lama, seorang guru pun harus mempunyai sikap disiplin ini agar dia pun mampu mengontrol dirinya sehingga proses pembelajaran yang ada antara murid dan guru bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Artinya mendapatkan tujuan yang mulia. Kemudian setelah itu dalam proses pembelajaran akan ada berupa nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh peserta didik ataupun dari guru tersebut. Contoh sederhananya ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Nah, di situ kontrol guru dan murid akan muncul, tapi masih ada sebagian dari murid yang mungkin belum meyakini atau belum tahu mengenai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan ketika kita menerapkan berdoa bersama di awal pembelajaran. Nah, ini merupakan suatu proses kontrol bersama yang merupakan paradigma antara yang lama dan baru ini harus bergeser, sehingga
kontrol diri pada murid untuk senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang dianutnya dapat tercapai. Dari definisi yang ada juga sudah menyatakan bahwasanya antara guru dan murid harus mempunyai kontrol yang seimbang. Guru mampu mengontrol dirinya sebagai among pada murid binaan yang akan melakukan proses pembelajaran di kelas, yang sehingga tidak bisa membuat atau menyamakan murid-murid tersebut dengan penerapan metode ataupun penanganan proses belajar yang pada satu hal atau satu sudut pandang. Itu harus kita bedakan mana yang bisa diterapkan atau mana yang sudah bisa menganut nilai disiplin dan mana yang perlu kita tanamkan. Selanjutnya, Bu. Nah, mengacu pada standar pendidikan nasional, di sini ada Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, sesuatu dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, di sini balik lagi ketika paradigma kita sebagai seorang guru sudah merubah, artinya kita sebagai among, kita sebagai orang yang mengarahkan, orang yang merawat murid di kelas. Nah, ini tujuan mulia ini bisa kita sisipkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan yang kita tanamkan pada murid akan menumbuhkan sebuah karakter atau sebuah sikap disiplin atau hal-hal baik berupa santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, itu akan tercipta dengan sendirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, kemudian dua unsur tadi juga ini akan mempengaruhi terhadap motivasi, hukuman, dan mungkin Bapak Ibu sekalian di sini seperti halnya saya ketika saya pribadi belum mengetahui apa sih motivasi, hukuman, dan penghargaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ternyata perilaku murid yang setiap kali kita melaksanakan proses pembelajaran itu didasari oleh motivasi dari murid tersebut. Mau dia melakukan perilaku yang positif ataupun negatif, pasti ada motivasinya. Nah, yang pertama, murid akan menghindari hukuman. Kemudian berikutnya murid melakukan sesuatu karena ingin penghargaan. Nah, dua motivasi ekstrinsik ini biasanya itu akan muncul dalam sebuah proses pembelajaran, khususnya di kelas. Ya, ada tipikal murid yang dia melakukan sesuatu ya harus dengan penghargaan. Mau itu penghargaan berupa pemberian sesuatu ataupun penghargaan berupa pujian-pujian yang membuat dia merasa senang. Kemudian ada berikutnya adalah murid mengikuti aturan yang ada pada guru karena takut akan hukuman. Kadang takut karena dimarahi misalnya seperti itu. Nah, dua motivasi yang ada pada siswa ini kita harus geser. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, dari budaya positif yang ada di kelas ini, bagaimana caranya penerapan kita ketika pada proses pembelajaran itu harus menjadi memunculkan motivasi intrinsik ya. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika Bapak Ibu sekalian menginginkan siswa itu mampu
menjawab atau mampu menerapkan apa yang Bapak Ibu inginkan bukan didasarkan atas keterpaksaan dari siswa tersebut, tetapi karena keinginan. Contoh halnya misalnya yang paling sederhana adalah ketika siswa berangkat ke sekolah memakai helm. Ada beberapa siswa yang tidak memakai helm juga. Nah, dalam konteks kasus tersebut, ketika siswa berangkat ke sekolah tidak memakai helm, artinya dia akan memakai helm kalau yang pertama dia takut. Misalnya contohnya takut ditilang, atau takut motornya dirampas, atau takut dimarahin oleh guru ketika berada di depan gerbang sekolah. Nah, hal itu dia akan menggunakan helm untuk sementara. Artinya tidak akan berkelanjutan. Nah, itu merupakan bentuk motivasi yang kita harus geser menjadi motivasi kenapa siswa tersebut harus memakai helm, karena ketika dia mengalami kecelakaan, dia mengalami jatuh, minimal dia sadar bahwasanya yang dia lindungi adalah kepalanya. Artinya ketika dia berada dimanapun dengan menggunakan kendaraan, dia akan memakai helm tersebut dengan harapan apa? Dia meyakini bahwasanya nilai yang dia percaya ketika dia memakai helm itu dia akan aman. Walaupun katakanlah dia keluarnya hanya beberapa meter dari rumahnya menggunakan sepeda motor. Misalnya seperti itu. Jangankan itu sampai di tempat sekolah. Lanjut Ibu Vivi. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, hukuman. Di sini kita juga harus geser bahwasanya selama kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita tidak bisa menerapkan bahwasanya ketika siswa melakukan hal-hal yang negatif harus dengan hukuman. Artinya yang tidak seharusnya atau tidak sepantasnya siswa dapati ya dengan kesalahan yang dia buat. Contoh sederhana, misal dalam pembelajaran olahraga, dia telat untuk salin menggunakan baju olahraganya, telat 5 menit. Kemudian oleh guru olahraganya dia akan dihukum dijemur sampai jam pelajaran olahraga selesai. Artinya apa? Hukuman yang diterima oleh siswa tersebut ya tidak selayaknya siswa dapati. Nah, hukuman di sini artinya kita geser menjadi konsekuensi. Konsekuensi yang ada adalah ketika siswa tersebut mendapati perilaku yang negatif atau tidak taat pada aturan dalam jam olahraga untuk mengganti baju tersebut, telatnya 5 menit. Nah, berarti misalnya guru olahraga tersebut menggeser hukuman menjadi konsekuensi, yang tadinya dijemur di lapangan olahraga akan berganti menjadi lari-lari misalnya 1 kali putaran. Atau misalnya setiap telat 1 menit 1 putaran. Setiap 5 menit berarti 5 kali putaran. Itu yang membedakan hukuman dengan konsekuensi. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu akan ditelaah dulu. Pas enggak untuk penggantian dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian berikutnya ada restitusi. Nah, restitusi di sini akan menyambung dengan bagaimana tahapan guru tersebut menerapkan dari konsekuensi yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami dalam proses belajar di kelas itu memberikan sebuah penghargaan atau saya yakin lah ketika di akhir semester yang ranking 1 kita beri hadiah. Dulu guru-guru saya pribadi juga masih beranggapan bahwasanya pemberian hadiah tersebut adalah sebuah motivasi kepada murid supaya di kemudian hari atau di semester berikutnya dia akan memacu semangat untuk lebih baik lagi. Padahal secara tidak langsung penghargaan ini menurut penelitian dari Alficon ini akan
menjadi tidak efektif. Berikutnya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, atau menghukum. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu guru memberikan hadiah pada murid yang mendapatkan ranking 1 misalnya, atau ranking 2, ranking 3, itu pasti terjadi pemberian hadiah yang tidak sama. Contoh sederhana, yang mendapat ranking 1 akan mendapatkan buku tulis berjumlah 10. Kemudian yang mendapat ranking 2 akan mendapatkan buku tulis jumlahnya 5. Kemudian yang ranking 3 akan mendapatkan buku tulis jumlahnya 3. Nah, di sini yang mendapatkan jumlah 10 mungkin merasa dia menjadi orang yang paling beruntung. Tapi bagi yang mendapatkan jumlah 5 atau ranking 2 atau bahkan yang mendapatkan jumlah 3 yang ranking 3 tadi, itu menjadi pemicu kecemburuan sosial. Kecemburuan di mana dia akan merusak, menjadi muncullah suatu perasaan bahwasanya kok saya telah berusaha tapi tidak bisa menjadi yang terbaik. Kemudian menghukum. Menghukumnya bagaimana? Menghukum kepada siswa-siswa yang tidak mendapatkan. Bayangkan Bapak Ibu, untuk yang ranking 1, 2, 3 saja yang mendapatkan ada kesenjangan, apalagi yang tidak mendapatkan dari penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Maka yang terjadi adalah terjadi suatu penghukuman atau diskriminasi yang Bapak Ibu lakukan. Apalagi misalnya sampai pemberian penghargaan tersebut sampai di depan murid-muridnya, atau bahkan sampai diumumkan gitu kan di depan murid-murid yang notabene di situ hanya sebagai penonton dari penghargaan yang diterima. Nah, di sini menurut Alfi kan harus kita geser. Kalaupun Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, harus dengan cara yang proporsional, artinya tepat, cepat, dan efektif. Ya, kalaupun bisa misalnya contoh dengan pendekatan penghargaan pemberian secara personal yang mana tidak menyakiti dari murid-murid yang berada dalam satu proses pembelajaran tersebut. Nah, ini yang akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan nanti menghukum. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari konteks tadi setelah bergeser, yang saya lakukan, pengalaman saya dalam menciptakan disiplin positif di dalam kelas, ini Bapak Ibu diarahkan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, budaya positif akan terbentuk ketika Bapak Ibu sekalian sudah mampu meyakinkan kelas bersama muridnya. Artinya proses pembentukan keyakinan kelas ini didasarkan atas apa? Satu, paradigma kita setelah bergeser, kemudian kitanya juga sudah mampu mendisiplinkan diri, artinya mengontrol diri kita sebagai pengajar, kemudian berikutnya kita menyepakati aturan atau apa sih hal-hal positif yang akan kita lakukan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Contoh sederhana, ketika kita belajar di kelas, contoh saya mengajar matematika. Ketika guru mengajar, siswa tidak boleh ribut, atau ketika guru mengajar, siswa harus memperhatikan. Nah, itu merupakan sebuah aturan yang harus disepakati dulu oleh murid-murid ketika kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya apa? Memang dari misalnya ada 20 atau 30 murid yang akan mengikuti proses pembelajaran. Tidak semuanya 20-30 murid tersebut mempunyai kesiapan belajar yang sama. Nah, kesepakatan tadi ketika telah dibentuk akan mengubah kondisi yang ada. Artinya, misal terjadi 5 murid yang tidak siap dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya bercanda atau lempar-lemparan atau mainan HP dan sebagainya. Nah, itu akan mengganggu 25 murid yang lainnya. Dan itu akan muncullah nilai tidak saling menghargai. Makanya ketika keyakinan kelas ini dibentuk, maka dengan sendirinya Bapak Ibu mampu mengontrol kelas dengan sesuai nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Lanjut Ibu.
Nah, tadi balik lagi setelah kita memahami motivasi, kemudian ketika kita menyepakati aturan apa sih yang kita inginkan oleh Bapak Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita juga harus menyadari Bapak Ibu tadi seperti saya bilang, murid itu pasti tidak selamanya akan memunculkan perilaku yang positif. Artinya apa? Murid juga bisa melakukan perilaku yang negatif juga. Nah, di sini kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dari murid kita tersebut. Di sini kalau menurut Dr. William Glasser itu membagi kebutuhan manusia itu menjadi 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Artinya sebagai contoh, murid ketika proses kegiatan belajar dilakukan kemudian dia bercanda dengan teman sebangkunya. Nah, di situ ada kebutuhan dari murid tersebut yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengontrol tadi? Nah, ini akan kita bahas pada tahapan berikutnya, Bu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika nilai kebajikan sudah Bapak Ibu sepakati, kemudian pergeseran paradigma Bapak Ibu di kelas juga sudah bergeser. Oh iya bahwasanya kita ini selama ini ternyata salah dalam memposisikan diri kita sebagai pengajar di zaman yang sekarang ini dengan apalagi yang notabene sebagai pengajar di tingkatan yang lebih tinggi baik itu di SMP atau SMK yang memang murid-muridnya sudah bukan ranah yang disuruh kemudian nurut. Artinya murid-murid tersebut punya pola-pola pemikirannya sendiri yang menurut Bapak Ibu benar, belum tentu kata murid juga benar. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang memungkinkan Bapak Ibu mampu menempatkan posisi sekarang itu pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas di sini sudah pada posisi yang mana? Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu sekalian akan dikatakan sebagai seorang penghukum bila ketika Bapak Ibu hanya bisa menekan atau menyuruh murid yang Bapak Ibu ajar. Contoh sederhana, ketika saya melakukan pengajaran matematika. Ketika murid saya harus mengerjakan sebuah soal, dan menurut saya hanya bisa menggunakan satu cara, dan murid tersebut harus ikut apa yang saya inginkan. Misalnya rumusnya A, ya harus A. Tidak boleh yang lain. Kemudian ketika dia salah, ataupun ketika dia tidak bisa mengikuti, baru saya hukum atau saya kasih sebuah tindakan yang merupakan yang memang seharusnya dia tidak terima. Tidak seharusnya dia terima. Kemudian berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menjadi pembuat orang yang merasa bersalah. Ketika Bapak Ibu sekalian mendapati muridnya misalnya tidak menyepakati kesepakatan yang ada atau berbuat hal-hal yang negatif. Artinya dengan pendekatan secara bagaimana murid tersebut diungkapkan dengan kata-kata mengarah supaya murid tersebut merasa, oh iya saya ini salah. Kemudian berikutnya adalah teman. Ada juga posisi Bapak Ibu ketika murid ini melakukan perilaku yang buruk atau negatif, berposisi sebagai teman. Sebagai teman curhat, sebagai teman yang mendekati kemudian istilahnya mengajak atau mengayomi bagaimana sih ini bisa terjadi. Kemudian sampai si murid tersebut merasa nyaman. Merasa ketika dia melakukan kesalahan, oh saya ternyata tidak sepenuhnya salah karena ada Bapak Ibu guru di situ yang mendampingi. Kemudian berikutnya adalah monitor atau pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memposisikan sebagai pemantau. Artinya apa? Ya mengontrol jalannya murid tersebut sehingga bisa berubah dari perilaku negatif menjadi perilaku positif.
Dengan apa? Mungkin tadi hanya dengan memantau, mengarahkan murid yang lain, coba dampingin, coba minta apa sih yang menyebabkan murid Bapak Ibu ini melakukan kesalahan, ibaratnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini tingkatan yang paling tinggi dalam posisi Bapak Ibu penempatan di proses pembelajaran, yaitu manajer. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mampu dalam tahapan posisi kontrol sebagai manajer, berarti Bapak Ibu di sini mampu memanage dari siswa tersebut. Memantaunya bisa, temannya ada, kemudian pembuat orang merasa bersalah juga masuk. Nah, manajer ini merupakan respon dari Bapak Ibu ketika melihat proses pembelajaran di kelas ada murid yang melakukan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, disitulah nanti peran Bapak Ibu bisa muncul. Lanjutnya, Ibu. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Dari semua rangkaian tadi mengenai budaya positif, ini merupakan bentuk penyelesaian masalah ketika Bapak Ibu mendapati sebuah problematika di mana siswa akan melakukan atau melanggar hal-hal yang sudah disepakati. Sekolah ataupun misalnya kelasnya Bapak Ibu mempunyai aturan, dia tidak semuanya akan mengikuti aturan. Maka akan terjadi yang namanya pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh murid atau siswa Bapak Ibu di kelas yang memang sebelumnya sudah disepakati apa-apa yang sudah yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Nah, ini merupakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, kemudian fokus pada solusi. Artinya sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi ini. Tapi tahapan yang ada di sini adalah Bapak Ibu sekalian bagaimana cara pendekatan yang ada. Yang pertama, ketika siswa melanggar melakukan hal negatif, Bapak Ibu bisa dengan tenangnya membuat bahwasanya siswa tersebut stabil dulu. Stabil, ibaratnya ini siswa ini tidak sudah melakukan kesalahan tapi kok saya menjadi ditekan gitu kan. Kok saya menjadi semakin sudah jatuh tertimpa tangga, sudah salah malah ditambah dimarahin oleh Bapak Ibu guru, malah disalahkan juga. Bukan seperti itu yang kita lakukan. Ketika siswa melakukan kesalahan, pendekatan dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan mental. Artinya apa? Mental dari siswa atau murid kita ini yang melakukan kesalahan kita stabilkan dulu. Emosinya kita netralkan dulu. Nah, setelah stabil baru kita masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu validasi dari tindakan. Apa sih yang menyebabkan dia melakukan hal kesalahan tersebut? Apakah tadi kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari muridnya tidak terpenuhi atau ada faktor lain? Nah, di sini kita telaah. Nah, berikutnya baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berupa apa? Kesalahan yang tadi kita bangun, kita framekan menjadi sebuah tindakan yang memang itu bisa kita perbaiki. Bukan semata-mata ketika dia salah, ya malah tambah kita hukum atau bahkan kita menjadi murid tersebut menjadi semakin merasa bersalah. Tapi kita bangun bahwasanya murid yang tadi melanggar dari aturan disiplin, melanggar dari aturan-aturan yang telah disepakati, kita bangun, kita geser menjadi murid tersebut bisa membuat kesalahan yang dilakukannya menjadi sebuah pembenaran. Dengan apa? Dengan merubah atau membuat tindakan-tindakan yang mengarah ke dalam perbaikan dari kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Ya, Ibu lanjut. Nah, di sini
Sebagai seorang pendidik yang profesional memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Indikator utama dalam menciptakan budaya positif sekolah adalah harus ada disiplin. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Satu, Nggak senyum. dua, ya kan, lagi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya nanti ada ini ya, Pak Yuda ya. Materinya kan. Jadi Pak. Itu masih